05 dari SMA Santoyoso. Tepuk tangan untuk Frans. silakan. Ingat, Selamat pagi. Oke, saya cuma mau kasih tahu teman-teman semua kalau misalnya musuh terbesar pemuda adalah rasa malu, rasa minder dan pinjam dulu 100. Oke, perkenalkan nama Frans Lawata, biasa dipanggil Ceribel. Ceribel bukan sembarang ceribel, teman-teman. Ceribelnya adalah ceribel. Ganti dari dulu, ganti Pi JKT48. Tapi karena JKT48 tidak bisa jadi saya tetap mempertahankan saya punya ceribelitas. Oke, pemuda sebagai agen perubahan. Saya rasa ini tema nih sangat cocok sekali untuk kita, apalagi untuk membangun kesadaran terhadap orang tua yang anggap anak muda itu anak kemarin sore, terus belum punya pengalaman 300, terus kencing belum lurus. Ya, saya heran nih, orang tua dong bilang anak muda itu kencing belum lurus tuh, apakah dong ada pimeloi pakai speedometer? Bukan speedometer, water pass. Jangan sampai ke dong ada meloi baru dong bilang itu anak tuh dia kencing miring, karena dia punya sisi satu dan sisi lain tuh tidak sama. Oke. Pemuda sebagai agen penggerak. Pemuda sebagai agen penggerak itu kita harus tidak takut untuk bermimpi, apalagi untuk berbagi mimpi. Siapa tahu kita rame-rame kena di Sydney, kan bisa toh modal lipstick Hanasui. Siat 03 ringan di bibir. Oke, pada era sekarang ini media sosial telah menjadi sarana untuk pengembangan diri. Misalnya berbisnis, terus unjuk kebolehan, serta unjuk kemolekan. Makanya tidak heran kalau misalnya pornografi marak terjadi melalui media sosial. Saya pernah scroll Facebook begini, tidak lama lihat orang foto profil paha. Saya tekan pikir tidak lama nak dada. Pas cari tahu begini, pas lihat begini, ternyata orang pakai Facebook dijual AMP ku. Jadi sudah, sake mau sial tapi seharusnya tidak boleh sial. Mungkin nanti habili di lain tempat. Oke. Sebagai siswa dan siswi, kita harus saling mengingatkan tentang dampaknya pornografi. Pornografi itu sangat bukan hal lumrah lagi di kita punya lingkungan ya, karena banyak sekarang kasus-kasus yang pornografi itu kasusnya mengorbankan anak-anak sekolah. Pornografi mengakibatkan seks bebas mengarahkan kita kepada seks bebas mengakibatkan putus sekolah. Dari putus sekolah dapat membuat kita untuk berkeluarga di usia belia. Berkeluarga di usia belia dapat memicu yang namanya KDRT. Ditambah lagi dengan minimnya cara urus anak. Karena mungkin kita masih kecil, jadi kita urus anak tuh agak susah. Misalnya begini, di saya punya lingkungan tuh, itu tuh saya lihat tuh kayak dong cara urus anak nih, karena dia mama bilang kalau mau kasih mandi anak tuh mesti pakai air hangat, karena bilang dia rebus air panas tuh pemalas, jadi dia pakai minyak panas. Tapi tidak mungkin. Terus ini anak menangis sedikit dia kasih jajanan toko. Terus apa lagi? Ini oh iya, karena dia baru punya anak, karena dia masih muda, dia baru punya anak, jadi dia masih merasa jijik dengan dengan yang namanya kotoran bayi. Jadi dia cebok anak tuh, dia kasih tirabis gosok-gosok pakai kaki. Nah, itu kalau misalnya anak punya lubang pengeluaran tertutup,
Apa jadilah sudah. Oke, dari minimnya cara untuk mengasuh anak kita dapat menimbulkan yang namanya stunting. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa setiap tahun selalu ada anak yang stunting? Mengapa setiap tahun selalu ada anak yang stunting? Apakah memang kurangnya pendidikan keluarga berencana di tempat mereka, ataukah memang listrik yang belum masuk ke tempat mereka sehingga hiburan mereka hanya itu-itu saja? Oke, sekian dari saya dan terima kasih.